warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digina Nur Afia dengan NIM 1057311111423. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan prodi akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis rasio keuangan dengan mata kuliah manajemen keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisa yang dipakai oleh perusahaan untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan. Contohnya, laporan laba rugi, neraca, dan arus kas dalam kurun waktu tertentu. Rasio keuangan ada 3 macam, yaitu pertama, rasio laporan posisi keuangan. Rasio laporan posisi keuangan ini terbagi atas 2, yaitu rasio likuiditas, yaitu jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Yang kedua, rasio leverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio likuiditas ini terbagi atas 3, yaitu rasio lancar, yaitu nilai yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio cepat. Nilai yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Yang ketiga, rasio kas. Nilai yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas. Selanjutnya, rasio leverage. Rasio leverage ini terbagi atas 2, yaitu rasio total utang terhadap total aktiva. Rasio ini membandingkan antara total kewajiban liabilitas dengan ekuitas. Utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. Selanjutnya, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan dibandingkan dengan penggunaan ekuitas atau modal pemegang saham untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan. Selanjutnya, kedua, rasio laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Terbagi atas 3, yaitu rasio cakupan. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya atau memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, baik dalam bidang penjualan, penagihan piutang, dan bidang lainnya. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Ukuran penting yang menunjukkan seberapa efisien badan usaha dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas produksinya. Selanjutnya, rasio profitabilitas ini terbagi atas 4, yaitu return on asset, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dimilikinya. Yang kedua, return on equity, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimilikinya. Yang ketiga, gross profit margin atau disingkat GPM adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan. Yang keempat, net profit margin atau disingkat dengan NPM adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Selanjutnya, ketiga, analisis tren.
Analisis tren ini adalah praktik yang memberi kita kemampuan untuk melihat data dari waktu ke waktu untuk survei jangka panjang. Analisis tren adalah metode yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham, perilaku konsumen, atau kemajuan perusahaan dengan menggunakan data historis. Analisis tren dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengumpulkan dan mempelajari data. Yang kedua, membandingkan titik data selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi tren naik, turun, dan stagnasi. Keempat, analisis common size dan analisis indeks. Common size analysis menampilkan sistem setiap item baris dari laporan keuangan sebagai persentase dari angka dasar untuk membantu menentukan bagaimana kinerja perusahaan dari tahun ke tahun dan dibandingkan pesaing. Analisis ini juga menunjukkan dampak dari setiap mata anggaran terhadap seluruh pendapatan, arus kas, atau angka aset suatu perusahaan. Selanjutnya studi kasus. Studi kasus yang saya ambil itu laporan keuangan PT Kimia Farma tahun 2018. Yang pertama, studi kasus rasio likuiditas. Itu rasio lancar. Studi kasus rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Rumusnya, aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek sama dengan 5 kuadriliun 369 triliun 546 miliar 726 juta 61 rupiah dibagi 3 kuadriliun 774 triliun 304 miliar 481 juta 466 rupiah. Hasilnya sama dengan 1,42. Ini berarti perusahaan memiliki 1,42 unit aset lancar untuk setiap unit kewajiban lancar. Selanjutnya rasio cepat. Rumusnya yaitu aset lancar kurang persediaan dibagi liabilitas jangka pendek sama dengan 5 kuadriliun 369 triliun 546 miliar 726 juta 61 dikurang 1 kuadriliun 805 triliun 736 miliar 12 juta 12 rupiah dibagi 3 kuadriliun 774 triliun 304 miliar 481 juta 466 rupiah. Hasilnya 0,94. Ini berarti perusahaan memiliki 0,94 unit aset lancar yang lebih liquid untuk setiap unit kewajiban lancar. Selanjutnya rasio kas. Rumusnya kas tambah setara kas dibagi hutang lancar sama dengan 1 kuadriliun 960 triliun 38 miliar 27 juta 753 dibagi 3 kuadriliun 774 triliun 304 miliar 481 juta 466 hasilnya 0,51. Ini berarti perusahaan memiliki 0,51 unit kas dan setara kas untuk setiap unit kewajiban lancar. Selanjutnya studi kasus rasio leverage.
Yang pertama, rasio total utang terhadap total aktiva. Rumusnya total hutang dibagi total aset sama dengan 6.137.987.587.830 dibagi 9.460.427.317.681. Hasilnya 0,64. Ini berarti bahwa 0,64 dari total aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar rasio keuangan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, rasio total hutang terhadap ekuitas. Rumusnya total hutang dibagi ekuitas pemegang saham sama dengan 6.167.587.830 dibagi 3,459.459.729.851. Hasilnya 1,81. Ini berarti perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas sebesar 1,81 yang menunjukkan bahwa untuk setiap satu unit ekuitas perusahaan memiliki utang 1,81 unit. Selanjutnya, yang kedua, rasio laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Yang pertama, rasio total utang terhadap ekuitas. Rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga sama dengan 577.726.327.511 dibagi 187.291.030.608. Hasilnya 3,8. Ini berarti perusahaan memiliki rasio cakupan bunga sebesar 3,8 yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat membayar beban bunga sebanyak 3 kali dari laba yang diperoleh sebelum bunga dan pajak. Selanjutnya studi kasus rasio profitabilitas. Yang pertama, return on asset. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aset kali 100 sama dengan 401.792.808.948 kali 9.447.317.881 dikali 100 sama dengan hasilnya 4,24. Ini berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba sebesar 4,24 dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai return on asset, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, return on equity. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100 sama dengan 401.392.808.948 dibagi 3.356.459.729.851 dikali 100 hasilnya 11,9. Ini berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba sebesar 11,9 dari total ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi nilai return on equity, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Selanjutnya, rasio gross profit margin. Rumusnya GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih kali 100% sama dengan 775.702.104.127
dibagi 7,4,141.741.189 dikali 100%. Hasilnya 0,10. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki margin laba kotor sebesar 10%, yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatannya setelah memperhitungkan biaya penjualan. Baik, itulah penjelasan saya terkait rasio keuangan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, rasio likuiditas menilai kemampuan analisis rasio keuangan alat untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Kesimpulannya mencakupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio profitabilitas menunjukkan efektivitas dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, rasio solvabilitas memahami struktur modal dan risiko utang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menyaksikan.